Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas kata-kata tugas dan interjeksi ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai kata tugas dan interjeksi. Anggota kelompok kami terdiri dari Nuraini, Cynthia Aura Zahra, Rayana Ruhani, dan Satria Budi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai batasan kata tugas yang akan dijelaskan oleh Saudari Nuraini. Dipersilahkan. Batasan kata tugas. Kata tugas adalah yang berfungsi total, memperluas atau mentransformasikan kalimat dan tidak dapat menduduki jabatan-jabatan utama dalam kalimat, seperti kata lan, ing, kanthi, lan sapiturute. Next. Ciri-ciri dan klasifikasi. Ciri-ciri yang pertama, tidak dapat berdiri sendiri sebagai tuturan yang bebas. Yang kedua, tidak pernah mendapat imbuhan atau mengalami afikasi. Yang ketiga, berfungsi menyatakan makna gramatika kalimat. Sebuah kalimat akan berubah maknanya jika kata tugasnya diganti dengan kata tugas yang lain. Contohnya, Herman isih adus. Herman durung adus. Yang keempat, jumlah kata tugas hampir tidak berkembang karena sifat keanggotaannya tertutup. Next. Selanjutnya ada klasifikasi dari kata kerja. Kata tugas. Yang pertama, preposisi disebut juga kata depan yang nantinya apabila bersama dengan kategori nomina, adjektiva, verba, dan lain-lain akan membentuk frasa preposisional. Preposisi sebenarnya merupakan pemarkah yang bersifat sintaksis. Contohnya, dening, pemarkah agentif, kanggo, pemarkah benefaktif, dan kata ingkene, pemarkah lokatif. Yang kedua, konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi dalam bahasa Jawa dapat dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama, koordinatif. Menjadi penghubung sintaksis yang mempunyai status sama. Contohnya, konjungsi lan, karo, saha, kelawan, sarta, apadene yang menandai hubungan penjumlahan. Konjungsi banjur, terus, dan nuli menandai hubungan perurutan. Konjungsi ananging, ewa semono, jebul, kamangko, ewa dene menunjukkan hubungan perlawanan. Konjungsi tur, tur maneh, karo maneh, lan maneh menunjukkan hubungan perlebihan. Selanjutnya ada subordinatif yang menjadi penghubung sintaksis yang berstatus berbeda. Yang pertama, penanda hubungan waktu seperti naliko dan sasuwene. Penanda hubungan sebab ada amargo dan jalaran. Penanda hubungan keakibatan dadi dan mulane. Penanda hubungan syarat ada yen dan upomo. Selanjutnya penanda hubungan pengharapan supaya dan amri. Penanda hubungan penyerang ada menowo. Penanda hubungan cara sarano dan kanti. Kanti. Penanda hubungan perkecualian kajobo. Penanda hubungan kegunaan kanggo. Selanjutnya korelatif, yakni menjadi penanda hubungan perlawanan dan hubungan pertingkatan. Penanda hubungan perlawanan contohnya kata nanging. Penanda hubungan pertingkatan contohnya yaitu kata sansoyo. Berikutnya ada artikula.
Artikula sering disebut kata sandang yang secara struktural mendahului kata berkategori nomina, khususnya nama diri dan jabatan. Contohnya, sang, hyang, danyang, sanghyang, lan poro. Berikutnya ada partikel. Partikel berbentuk menyerupai afiks, namun bersifat bebas sebagaimana kata pada umumnya. Berdasarkan tugas semantisnya, partikel dibagi menjadi 3, yaitu partikel pelunak yang bertugas melunakkan isi. Contohnya, kok tegel-tegele ana ibu buang anak dhewe. Anak mbok tukokno es krim. Berikutnya ada partikel pelengkap, yaitu melengkapi isi penuturan, dapat berupa pencabutan kembali apa yang telah diinformasikan, penguat kebenaran, permintaan kepastian kepada mitra bicara. Contohnya, aku wis mangan ding, ojo isin-isin toh, adikku je sing njupuk. Lalu ada partikel prioritas, bertugas menyatakan prioritas tindakan si penutur. Contohnya, tak tuku wae wis bukune mau. Berikutnya ada kata bantu predikat. Kata bantu predikat yaitu terikat pada verba pengisi predikat dalam hal letak strukturnya yang menunjukkan sikap pembicara terhadap peristiwa atau kejadian yang diungkapkan. Kata bantu predikat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu ada modalitas terkait dengan sikap pengharusan, pemastian, dan penyetujuan. Contohnya berupa kudu, yang berarti kepeksa, kena, entuk, oleh, lan bisa. Mesti, yaitu cetha, sajak, yae. Dan ada pancen, yaitu malah. Lalu ada aspek terkait dengan kesempurnaan berlangsungnya tindakan atau peristiwa yang belum, sudah, dan sedang terjadi, atau waktu. Contohnya, ada jurung, yang berarti arep, meh, bakal. Lalu ada wis, contohnya entes, nembe, dan bar. Dan ada lagi yang berarti isih. Lalu ada pengungkap keseringan, yaitu terkait dengan terulangnya tindakan atau peristiwa baik secara terus-menerus maupun tidak. Contohnya kerep, yang berarti asring, tahu, arang, sok, kadang, dan kolo-kolo. Lalu ada tansah, yang berarti pijer, panggah, dan ajeg. Berikutnya ada interjeksi. Interjeksi merupakan kategori kata yang ada untuk mengungkapkan rasa hati penuturnya. Ciri-ciri interjeksi dalam struktur kalimat tunggal, interjeksi dapat dipisahkan atau berkedudukan sederajat dengan kalimat, sehingga sederajat dengan klausa. Dalam formal jarang digunakan. Faktor suprasegmental sangat menentukan makna interjeksi. Bentuk interjeksi. Yang pertama, interjeksi primer, yaitu interjeksi yang terdiri dari satu silabel. Contoh, lo, la, wah, o, ah. Yang kedua, ada interjeksi sekunder, yang terdiri lebih dari satu silabel. Contoh, aduh, waduh, hore. Next. Berbagai ungkapan perasaan yang ditandai dengan interjeksi. A. Perasaan. I. Aduh. B. Tidak setuju. E. Wo, wu. C. Senang. Hore. D. Sedih. Contohnya aduh. E. Setuju. Contohnya ha. Lo. F. Meniadakan yang telah disebut lebih dahulu. Contohnya A. G.
heran, contohnya oh oh terkejut, contohnya lu, ha, i perasaan mengolok-olok, contohnya y, j kagum, contohnya waduh, wah, k kesakitan, contohnya aduh, e perasaan, r perasaan senang karena orang lain menderita, contohnya syukur. Baik, segitu, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Semoga membantu teman-teman semua. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.